Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'd. Saya Sofia Amelia Putri dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAI Inovatif Darul Ihsan akan memaparkan sebuah materi dengan judul Ayat Muhkam dan Ayat Mutasyabih dalam Al-Quran pada mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Nur Rohmatul Azka SPD MPD. Al-Quran memiliki ayat-ayat yang berbeda tingkat kejelasannya. Ada ayat muhkam, yaitu ayat yang maknanya jelas dan langsung dipahami. Ada juga ayat mutasyabih, yaitu ayat yang maknanya tidak langsung jelas atau memiliki beberapa kemungkinan tafsir. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih ayat muhkam dan ayat mutasyabih itu. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya sudah jelas dan mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya. Ayat-ayat ini tidak memerlukan penafsiran yang rumit karena pesan yang disampaikan bersifat langsung dan tegas. Ayat muhkam juga menjadi landasan bagi banyak hukum dan ajaran utama dalam Islam. Contoh ayat muhkam yaitu perintah sholat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa isinya adalah perintah untuk melaksanakan sholat bagi setiap hamba Allah. Bukan hanya sholat, tapi dalam ayat ini juga Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menunaikan zakat dan beruku bersama orang-orang yang ruku dalam artian sholat. Selanjutnya, ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak sepenuhnya jelas atau memiliki beberapa kemungkinan tafsir. Ayat-ayat ini seringkali mengandung unsur simbolik atau berbicara tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Oleh karena itu, memahami ayat mutasyabih memerlukan pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab, konteks turunnya ayat, serta aturan ilmu tafsir. Contoh ayat mutasyabih yaitu gambaran hari kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia itu diibaratkan seperti laron. Nah, di sini memiliki banyak arti ya. Apakah manusia itu berubah menjadi laron atau apakah manusia itu ketika nanti hari kiamat itu akan memiliki sayap. Nah, ini butuhnya penafsiran lebih mengenai ayat mutasyabih. Ada juga perbedaan antara ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Dalam segi makna, ayat muhkam lebih jelas dan tegas, sedangkan makna ayat mutasyabih tidak langsung dan membutuhkan pendalaman. Lalu ayat muhkam ditafsirkan secara literal dan langsung, sementara ayat mutasyabih memerlukan metode penafsiran khusus dan terkadang menggunakan takwil. Selanjutnya ada hikmah ayat mutasyabih, yaitu yang pertama menggambarkan hal gaib. Banyak ayat mutasyabih yang membahas sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dijangkau secara langsung, sehingga penyampaiannya itu melalui simbol atau gambaran yang diperlukan. Lalu yang kedua, kekayaan bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki gaya bahasa yang luas dan penuh majas, sehingga beberapa ayat memiliki makna mendalam yang tidak langsung tampak. Lalu yang ketiga, menjadi ujian keimanan. Ayat mutasyabih menguji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang sengaja mencari penafsiran menyimpang, bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 7. Lalu yang keempat, mendorong manusia mempelajari agama. Kehadiran ayat yang tidak langsung jelas membuat umat Islam terdorong mempelajari ilmu tafsir, memperluas wawasan, dan memperdalam pemahaman agama. Adapun beberapa peran ayat
muhkam yaitu menjadi sumber utama dalam penetapan hukum seperti ibadah, muamalah, dan aturan sosial. Lalu memberikan penjelasan akidah yang jelas seperti keesaan Allah dan kewajiban beriman kepada para rasul. Lalu memiliki bahasa yang tegas sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan penafsiran. Dan yang terakhir, menjadi pedoman praktis bagi umat dalam menjalankan ajaran agama sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa peran ayat mutasyabih. Yang pertama, menggambarkan hal-hal gaib seperti sifat-sifat Allah, hari kiamat, dan kehidupan akhirat. Yang kedua, memberi ruang bagi manusia untuk merenungkan kebesaran Allah dengan tidak membayangkannya seperti makhluk. Yang ketiga, mendorong umat untuk memperdalam ilmu tafsir dan memahami Al-Quran dengan penuh kehati-hatian. Dan yang terakhir, menguji keteguhan iman manusia karena ayat ini hanya bisa dipahami secara global dan tidak boleh disalahartikan. Terakhir, ada hubungan antara keduanya dalam pembentukan hukum dan akidah. Yang pertama, ayat muhkam menjadi acuan utama, sedangkan ayat mutasyabih dijelaskan berdasarkan ayat-ayat yang lebih jelas tersebut. Lalu yang kedua, keduanya memastikan bahwa ajaran Islam memiliki fondasi hukum yang kuat sekaligus kedalaman makna spiritual. Yang ketiga, ayat mutasyabih melengkapi ayat muhkam dengan memperkaya pemahaman tentang kebesaran Allah dan hakikat kehidupan. Dan yang terakhir, keseimbangan antara keduanya membuat umat Islam tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memaknai ajaran dengan lebih dalam. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, bahwa memahami ayat muhkam dan mutasyabih itu sangat penting untuk menafsirkan Al-Quran secara benar. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan tegas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum serta ajaran akidah Islam. Sebaliknya, ayat mutasyabih memiliki makna yang tidak langsung terlihat atau mengandung beberapa kemungkinan tafsir, sehingga membutuhkan penjelasan lebih dalam melalui ilmu tafsir. Cukup sekian, semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Syukron alal ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.